Shalom anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk pembahasan materi demokrasi dan hak asasi manusia untuk pertemuan yang kedua. Sebelum kita lebih jauh memulai atau melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan kembali belajar tentang materi demokrasi dan hak asasi manusia. Aku berkati supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik, serta kami semua diberikan hikmat akal budi untuk bisa menangkap kebenaran yang ada di dalamnya. Terpuji akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas materi kita, maka kalian diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan berikut ini, dan nanti kalian boleh mengerjakannya di Google Formulir. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak asasi manusia cakupannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hak warga negara, mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Nah, ini adalah hak asasi manusia, setiap orang memilikinya. Kemudian hak yang lain adalah hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan politik, ketika kalian mengikuti pemilihan umum, kalian memiliki hak untuk memilih partai mana dan calon siapa yang kalian dukung. Tapi kalian juga diberikan hak untuk bisa dipilih ketika kalian memang memenuhi syarat. Kemudian hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejarah singkat dari hak asasi manusia. Menurut Diane Ravitch dan Abigail Trenstrom dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern, pada tahun 1941 Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan, artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. 4. Kebebasan dari rasa takut, artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Nah, sekarang kalian kembali lagi diberi kesempatan untuk menuliskan pelanggaran HAM yang pernah kamu lihat. Mungkin kalian melihatnya di televisi, di internet, dari koran dan sebagainya, atau bahkan mungkin melihat pelanggaran HAM secara langsung
Kalian bisa menuliskannya di Google Formulir. Nah, kita akan melihat kembali tentang sejarah HAM di Indonesia. Nah, sejarah HAM di Indonesia dimulai dari berdirinya Budi Utomo, dan Budi Utomo adalah organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Selanjutnya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia, merupakan perjuangan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan UUD 45. Simak sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiratkan keberpihakan pada hak asasi manusia. Demikian juga dalam UUD 45 kita, baik dalam pembukaan maupun pasal demi pasal, memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia menyangkut demokrasi dan HAM. Kemudian dalam masa Orde Lama, di sana juga Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru. Orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Berbagai penderitaan yang dialami berbagai komponen rakyat selama 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR dan MPR, menuntut Presiden Soeharto mundur, dan pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Itulah masa-masa di mana Indonesia masuk dalam masa era reformasi. Untuk kalian memahami bahwa di era reformasi ini sampai hari ini demokrasi dan HAM ya begitu diterapkan di Indonesia. Bacalah materi tentang pengertian HAM dan sejarah HAM di Indonesia, kemudian bandingkan dengan Dasatita atau 10 titah dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, terutama mengenai jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan harta sesamamu, serta jangan membunuh. Kalian bisa membandingkannya ya, dan hal-hal mana yang kemudian melanggar 10 hukum Taurat tersebut. Nah, kita akan melihat pada refleksi, apakah kamu pernah melakukan tindakan yang dapat dikaitkan dengan melanggar hak atau kebebasan orang lain? Mengapa kamu melakukannya?
Ataukah kamu sendiri pernah menjadi korban di mana hak dan kebebasanmu dilanggar? Ceritakan bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Kalian bisa menuliskan itu di selembar kertas atau nanti kita juga bisa mengerjakannya di Google Formulir. Demikian untuk materi demokrasi dan hak asasi manusia dalam pertemuan yang kedua. Sudah berakhir, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu untuk kami mempelajari materi yang pertama, pertemuan yang kedua. Beri hikmat bagi kami untuk bisa belajar sesuatu di dalamnya. Ajari kami menghargai hak asasi manusia, hak orang lain, hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.